Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama, Kade Angga Arijaya Kusuma, NIM 2015 05 10 02. Yang kedua, IGD Agus Wiyardita, NIM 2015 05 10 07. Dan yang terakhir, Niluh Widya Hasrini, NIM 2015 05 10 13. Akan mempraktekkan latihan pertama dan latihan kedua. Untuk latihan pertama akan dipraktekkan oleh Angga, dan untuk latihan kedua akan dipraktekkan oleh Agus Wiyardita dan Widya. Berikut merupakan hasil praktek latihan pertama. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Kade Angga Arijaya Kusuma dari kelas 2B dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan dan mempraktekkan dari latihan 1. Yang pertama, kalian harus membuka XAMPP control panel, yaitu lalu action kita MySQL akan start. Tunggu bentar. Nah, jika sudah seperti ini, kita tekan tombol Windows di keyboard atau tekan pojok yang ini, ketik cmd. Nah, di dalam cmd ini kita ketik direktorinya untuk masuk ke universitasnya dengan komen cd c2 slash excel mysql bin, lalu enter, lalu lagi MySQL menu baru root. Nah, kita udah masuk di dalam MySQL nya MariaDB. Terus selanjutnya, nah, kita buka soal dulu. Saya siapkan. Nah, ini dia. Untuk latihan 1 saya akan membuat, untuk yang pertama kita akan membuat database dengan nama Ananda Pembelian 3 digit ini berakhirnya. Karena saya berkelompok, saya masukkan seperti ini, create database Ananda Pembelian K itu kelompok 1 kelas B. Nah, seperti ini. Isi titik koma. Mohon maaf ya. Lalu untuk nah, karena kita belum masuk di database tersebut, kita ketik saja use Ananda Pembelian underscore K1B. Nah, sudah ini, tekan enter. Kita sudah masuk di database tersebut. Sekarang lanjut ke langkah kedua. Buat tabel dengan nama kui dengan kolom sebagai berikut. Kode kui dengan varchar 4, nama kui dengan varchar 2. Caranya seperti ini. Create table, nama tabelnya yaitu kui, kurung buka, enter, baru namanya kode underscore kui, spasi varchar 4. Nah, ini tekan koma, ketikan koma, enter, lalu nama underscore kui varchar dalam kurung 25. Isikan dalam kurung untuk menutup kurung buka ini ya. Lalu tekan isikan titik koma, lalu tekan enter. Nah, sudah. Sekarang ke step 3 yang tambahkan kolom harga satuan dengan tipe data integer. Kita pakai alter ya, alter table, baru nama tabelnya itu kui, baru add, baru nama kolom harga satuan int koma seperti ini. Nah, udah berhasil. Selanjutnya ke step nomor 4. Untuk step nomor 4, ubah kolom kode kui menjadi primary key dengan nama primary key
PK kue pada tabel kue. Caranya kita menggunakan alter table, nama tabel kue yaitu, lalu ketikkan add constraint, lalu ketik pk underscore kue, baru primary key dalam kurung, masukkan ini kode kue, kode underscore kue. Ini isikan titik koma, pokoknya di setiap akhir komen harus diisi titik koma. Sudah. Selanjutnya untuk yang nomor 5, step nomor 5 yaitu membuat tabel bahan baku. Caranya dengan create table, nama tabelnya itu bahan underscore baku, kurung buka, lalu ketikkan kode field yang pertama, kode bahan underscore baku dengan varchar dalam kurung 3. Nah di sini kalau di dalam satu tabel tersebut ada satu primary key, bisa menggunakan cara ini. Ketika di dalam satu tabel ada satu primary key, kita ketikkan primary key di belakangnya. Nah ini tekan enter. Lalu untuk yang kedua, nama bahan baku varchar 25. Nah di sini koma, langsung enter, lalu satuan varchar 25 lagi, varchar 25. Ingat kurung tutupnya diisi lagi, lalu enter. Nah sudah, kita buka ada bahan underscore baku. Nah ini sudah ada primary key, sudah langsung terisi. Bisa menggunakan cara ini. Cara ini bisa dipakai kalau satu tabel tersebut hanya ada satu primary key. Kalau seperti step nomor 6 ini, kalau ada 2 primary key, tidak bisa dia menggunakan cara seperti ini, harus menggunakan cara yang lain. Sekarang saya contohkan. Selanjutnya untuk step nomor 6, buat tabel seperti biasa, create table BOM, bikin bond ya, BOM, lalu buka enter, ketik kode underscore kue, varcharnya 4, ini nggak pakai yang cara yang di atas, karena ini primary key-nya ada dua, kode underscore bahan baku varchar 3, lalu jumlah. Untuk jumlah tipe datanya jumlah int. Nah, untuk menambahkan primary key langsung sekaligus, oke, itu saja. Primary key dalam kurung buka, kode underscore kue, spasi kode underscore bahan underscore baku. Nah ingat, ini harus diisi kurung tutup ya, sama titik koma, lalu tekan enter. Nah, teman. Lalu step ke-7. Untuk step ke-7, nah ubah kolom berikut ini menjadi foreign key dengan nama foreign key fk kode kue untuk kolom kode kue, dan fk kode bahan baku untuk kolom kode bahan baku pada tabel BOM. Oke, caranya kita menggunakan alter tabel BOM add constraint. Oke, yang pertama ketikkan alter tabel, ini nama tabelnya itu BOM, terus ketik add constraint, baru nama ininya fk underscore kode underscore kue,
lalu foreign key dalam kurung ini setelah foreign key di dalam kurung ini diisikan ini ya, kode kue ini yang di dalam tabel bom nih, kode kue. Nah selanjutnya reference-nya ini setelah reference diisikan tabel parent, nama tabel parent dari kode kue ini ya. Kalau ini kan tabel parentnya yaitu di tabel kue dengan primary key kode kue. Udah tekan on delete cascade, on update cascade. Ini berfungsi untuk nanti supaya biar ketika ada yang dihapus tuh, yang ini ikut juga terhapus, jadi tidak menghapus manual gitu. Sudah, tekan enter lagi. Selanjutnya itu kan baru FK kode kue. Sekarang untuk FK kode bahan baku caranya sama, di alter tabel bom add constraint lalu FK kode bahan baku, baru foreign key, lalu dalam kurung ini masukkan kode bahan baku yang dalam tabel bom, itu kode bahan baku, lalu masukkan reference ini tabel parentnya dari kode bahan baku, yaitu di tabel bahan baku, skor baku ini kan apa namanya, ini di tabel bahan baku ada gini nih, kode bahan baku. Nah ini ini menjadi parent dari foreign key di tabel bom. Kurung buka bahan baku, kode bahan baku, ketikkan lagi on delete cascade, on update cascade, enter. Sudah, kita lanjut ke step nomor 8. Untuk nomor 8 kita menggunakan alter tabel bom add, keterangan varchar kurung 100. Nah sudah, kita coba cek dex. Cara mengecek suatu tabel itu dengan DESC, yaitu mungkin singkatan dari description tabel, description bom. Coba ingat. Nah ini udah ada keterangan varchar 100. Nah untuk step yang nomor 9, ubah kolom keterangan semula tipe data varchar menjadi teks. Caranya dengan modify alter table bom, nama tabel modify alter table, terus nama tabelnya bom, modify keterangan dan baru teks, koma, enter. Sudah, kita cek lagi dash bom. Oh udah berubah nih tipe datanya di teks. Selanjutnya step nomor 10. Step nomor 10 kita bisa dengan cara drop ya, hapus kolom keterangan dari tabel bom. Kita menggunakan drop, alter tabel bom, drop keterangan. Tidak usah diisi tipe datanya karena udah langsung, tekan enter. Nah udah, sekarang coba cek. Nah udah hilang, keterangannya udah hilang. Selanjutnya step nomor 11, ini banyak. Step nomor 11, pertama kita buatlah tabel dengan nama pembelian dengan kolom sebagai berikut. Buatlah foreign key dengan nama FK kode pemasok pada kolom kode pemasok di tabel pembelian yang mengacu pada tabel pemasok.
Sekarang kita akan tulis dengan cara create tabel. Nama tabelnya itu tabel pembelian, kurung buka, enter, baru ketik nota varchar dalam kurung 4 ya. Karena ini satu karena di sini satu ada primary key, bisa menggunakan cara itu, primary key, koma, enter, lalu tanggal underscore beli, spasi date, koma, nah, lalu total underscore jual, int ya, tipe datanya integer, lalu diskon tipe datanya integer lagi, total bayar integer lagi, lalu jatuh tempo jadi tempo ini kita tipe datanya date, lalu kode underscore pemasok varchar dalam kurung 3, koma, lalu kita tambahkan foreign key dengan cara constraint. Buatlah foreign key dengan nama fk, constraint nama ini constraint fk underscore kode underscore pemasok spasi foreign key nya ini diisi kode pemasok, karena di tabel ini fk nya terdapat di kode pemasok, kode pemasok spasi referensinya kode pemasok ini parentnya ada di tabel pemasok ini ada di soal di step 15. Jadi tulis pemasok, ketikkan primary key-nya kode pemasok. Nah, jika sudah seperti ini, langsung ketik on delete cascade, on update cascade, kurung tutup, koma. Nah, teman-teman, kenapa ini muncul error 1005 HY000 cannot create table ananda pembelian kelas 7 pembelian R0 150 foreign key constraint is incorrectly formed. Nah, ini berarti tabel parent belum dibuat, tabel parentnya pemasok. Kita kan belum ada nih membuat tabel pemasok di atas. Nah, kita tidak bisa langsung loncat untuk membuat table childnya dulu baru parent. Nah, harusnya table parentnya dulu baru table child. Itu koreksi kalau saya ada salah. Nah, ini error karena kita belum membuat table pemasoknya, yaitu table parent dari foreign key kode pemasok ini. Sekarang selanjutnya step 13 kita akan membuat table parentnya itu, yaitu table pemasok. Oke, yang pertama seperti biasa create table pemasok, kurung buka lagi, enter. Nah, kita ketikkan ini kode pemasok dan nama pemasok. Karena ini satu, jadi bisa dipakai cara yang ini. Kode, masukkan nama punya ya, kode pemasok varchar dalam kurung 3 kasih primary key, koma, nama pemasok varchar dalam kurung 25. Nah, setelah kurung tutup lagi, koma, enter. Nah, sudah, kita buka dash pemasok, koma. Nah, sudah ada primary key. Nah, nomor 14, buatlah tabel dengan nama pembelian dengan kolom sesuai berikut. Buatlah foreign key dengan nama FK kode pemasok pada kolom kode pemasok di tabel pembelian yang mengacu pada tabel pemasok. Nah, ini sama soalnya seperti yang nomor 11 ya. Ini sama soalnya, jadi kita tinggal lihat aja yang di atas tuh. The table pembelian kurung buka terus nomor nota varchar
primary key, koma, enter, lalu tanggal beli, tipe datanya date, nah, koma, lalu total underscore jual, total jual yaitu int integer, lalu diskonnya itu integer lagi, total underscore bayar integer, lalu jatuh tempo pakai date, itu datanya. Lalu untuk kode pemasok dengan tipe data varchar seperti di soal ya, sudah ada varchar 3, koma, baru enter. Lalu kita akan menambahkan foreign key di kode pemasok ini dan menyambungkannya dengan parentnya yaitu di tabel pemasok. Caranya sama seperti di atas, constraint lalu fk underscore kode underscore pemasok, sesuai dengan soal ya. Kalau soal diminta seperti ini ya tulis saja seperti itu, kode pemasok, lalu karena di sini udah susah balik-balik foregin karena jadi pemasok, referensinya ke tabel pemasok ini ya, ini, lalu ini yang kita kasih aja di sini pemasok, ini nama tabelnya dulu, baru nama primary key-nya, jadi pemasok kurung on delete cascade on update cascade kurung tutup, koma. Udah, kita coba lihat pembelian. Nah sudah, ini primary key, ini udah masuk. Sip. Sekarang untuk step nomor 15. Untuk step nomor 15, buat tabel dengan nama detail beli dengan kolom sebagai berikut. Perhatikan foreign key yang harus dibuat dengan mengacu pada gambar diagram. Oke, kita lihat dulu kode bahan baku dan nomor nota di detail beli. Kita lihat dulu. Detail beli, foreign key. Untuk kode bahan baku mengacu ke tabel bahan baku, nomor nota ke pembelian. Oke. Sudah ingat. Lalu kita langsung ketikkan saja create table, ini nama tabelnya detail skor beli, kurung buka, enter, lalu ketikkan saja semuanya ini seperti biasa, kode underscore bahan underscore baku. Usahakan kalian kalau ada nama-namanya yang foreign key, primary key ini harus gini harus konsisten gitu, huruf besar huruf kecil ataupun yang gini, pokoknya harus konsisten, nggak boleh di tabel foreign key-nya ininya semua besar, kode bahannya besar, bakunya besar, tapi di tabel primary key-nya tuh semuanya kecil tuh ya. Usahakan konsisten biar rapi gitu. Nah untuk ini varchar underscore 3 ya, varchar dalam kurung 3 karena nggak ada primary key, enter, lalu nomor nota varchar berapa nih, 4, koma, enter, jumlah tipe datanya integer, subtotal integer, harga satuan integer. Nah untuk membuat FK kita tidak bisa seperti membuat primary key ya. Mungkin kalau ada yang bisa kasih kasih tahu, tapi saya cuman tahunya primary key yang bisa dibuat sekaligus gitu. Caranya yaitu dengan membuat satu-satu, yaitu dengan cara constraint fk underscore detail beli. Ini nama FK nya bebas ya, detail beli, tapi saya supaya gampang bacanya, detail beli ini yang
pertama setelah underscore pertama itu ini nama tabel yang sekarang, nama tabel yang di sini yang di detail beli, baru selanjutnya baru nama tabel parentnya. Berarti di sini bahan underscore baku. Ini tabel di sini tabel foreign key-nya, di sini tabel parentnya atau primary key-nya. Lalu setelah ini ketikkan foreign key kurung ketik kode bahan baku, ketik reference udah, ketik reference spasi tabel parentnya yaitu bahan underscore tarik ini bahan underscore baku dalam kurung, ini primary key-nya, kode bahan baku, isikan on delete cascade on update cascade. Ini koma karena kita mau isikan untuk nomor nota, mau membuat foreign key di nomor nota, kita koma. Nah, udah. Setiap mengisi constraint dalam foreign key ini isikan ini ya di akhir kalimatnya, di akhir komen. Nah, kita sama lagi constraint caranya. Ini FK detail beli, tapi yang di akhirnya ini parentnya nomor nota ini kan di nomor nota di pembelian ya, nomor nota. Nah ini berarti beli pembelian seperti itu. Baru foreign key dalam kurung nomor nota, baru referensinya tabel parentnya nomor nota, berarti pembelian, di tabel pembelian itu primary key-nya ini ketik ini nomor nota, nomor underscore nota, tekan on delete cascade on update cascade, isikan kurung tutup untuk menutup ini dan titik koma, enter, sudah selesai. Sekarang tadi step 15, sekarang step ke nomor 16. Untuk step 16 caranya sangat mudah, itu dengan add alter table, nama tabel, add constraint, baru nama ini tekan terbeli, baru masukkan duanya. Yang pertama alter table, nama tabelnya itu detail, ini detail beli, skor beli, benar. Lalu add constraint, baru ketik pk itu pk detail beli spasi ketik karena kita mau primary key dalam kurung, masukkan keduanya ini, kode bahan baku dan nomor nota, kode bahan baku, koma, spasi nomor nota. Pastikan semuanya nggak ada yang inkonsisten ya, pokoknya harus konsisten, besar kecilnya tuh nggak boleh beda-beda. Nah, titik koma, sudah selesai. Nah, selanjutnya yang nomor 17, step 17, buatlah tabel pembayaran dengan kolom sebagai berikut. Kita bisa pakai cara yang tadi, yang primary key-nya di kanan tuh. Seperti biasa, create table pembayaran, kolom buka, nomor kwitansi, varchar, spasi, primary key, lalu total underscore bayar, integer, tanggal bayar, date, nomor nota, varchar, nomor. Baru kita membuat ini foreign key-nya, constraint fk pembayaran, ini tabel sekarang,
dan tabel parentnya pembayaran nomor nota kan di pembelian, pembayaran pembelian spasi foreign key tolong kurung ini nomor nota diisikan ya, nota spasi reference pembelian tabel parentnya pembelian lagi nomor nota seperti ini, ketik on delete cascade on update cascade. Dan ingat di sini karena kurung tutup enter. Sudah, kita buka coba teks pembayaran. Nah sudah ada ini sudah sesuai dengan ini soalnya. Lalu untuk tabel 18 create table akun, kalau buka lagi kode akun baca dan nama akun dulu user akun skor 4. Nah ini kan FK di header akun. Kita lihat dulu di tabelnya header akun, parentnya di mana. Header akunnya ada di kode akun, jadi ya kita ketikkan ini constraint FK underscore header underscore akun foreign key dalam kurung, ini nama filenya ini header akun, ini tulis ini di header underscore akun reference tabel ini, nama tabel yang sekarang akun, dan primary key-nya kode akun. Jangan lupa on delete cascade on update cascade. Tutup, koma. Sudah, kita buka that's akun. Sudah akun, header akun sudah aman. Step 18 sudah aman. Sekarang step 19. Untuk step 19 caranya sama seperti biasa, create table jurnal underscore pembelian. Ini namanya, buatlah tabel jurnal pembelian. Yang pertama kode underscore akun varchar 4. Di sini tidak bisa menggunakan cara seperti ini ya, cara seperti di atas ini yang di table akun, karena ini ada dua parameter. Lalu enter nomor underscore nota varchar 4, posisi underscore dr underscore dr varchar 6 sudah. Sekarang nominal, tipe datanya integer. Lalu kita ketikkan primary key. Untuk menambahkan primary key sekaligus ya, dua-duanya. Primary key kode underscore akun, koma spasi nomor nota. Nah seperti ini, koma, enter lagi. Nah kita masukkan lagi constraint satu-satu ya, tidak bisa seperti primary key. Mungkin kalau bisa, saya belum tahu caranya gimana. Constraint FK underscore jurnal underscore pembelian underscore akun. Ini tabel yang sekarang. Ini tabel yang sekarang jurnal pembelian. Ini tabel parent. Oke. Ketik lagi foreign key
foreign key, kode akun, spasi referen, nama tabel referennya itu akun yang kurung kode akun. Jangan lupa on delete, cascade, on update, cascade, koma. Kita ketik lagi constraint fk underscore jurnal ke pembelian. Ini tabel yang sekarang, tabel childnya. Tabel parentnya kan nomor nota, berarti pembelian tadi ya, pembelian itu nggak pembelian. Nota tadi pembelian benar, hati cinta pembelian foregi dalam kurung nomor nota referensi, kemudian nota on delete, cascade, cascade, on update, cascade. Itu koma. Sudah kita buka ya, tabel jurnal. Salah tuh, bukan itu, harusnya gini lupa itu komanya. Nah ini kode akun udah primary key maksudnya, nomor nota sudah primary key. Berapa menit? 36 menit, mantap. Sekarang ini yang terakhir, step 20. Yang step 20 caranya sama seperti yang ini. Create table jurnal pembayaran, kurung buka, nomor store kwitansi harga kode akun harga posisi posisi DR voucher 6 nominal integer. Nah kita buatkan seperti yang 19 itu sama, mungkin ya sama ada caranya. Primary key, kita masukkan nomor kwitansi dan kode akun, nomor kwitansi, koma, spasi, kode underscore akun, koma, enter. Lalu ketikkan untuk membuat foreign key dari nomor kwitansi dan kode akun, ketikkan seperti di atas itu, seperti ini, sama seperti ini, sama caranya, membeda parentnya saja. Constraint fk underscore jurnal pembayaran underscore nomor kwitansi ada di mana ya? Nomor kwitansi ada di pembayaran. Pembayaran biar gampang dibaca. Nomor kwitansi, reference di pembayaran yang kurung nomor kwitansi juga pemeriknya on delete on koma. Lalu constraint kita buat untuk yang kode akun ya, fk jurnal pembayaran underscore akun, karena kode akun ada di tabel akun ya.
kode akun ada di tabel kode akun, sabar dulu. Kode akun kode akun ini di jurnal pembayaran. Bener lah. Akun ini foreign ini ya, foreign key kurang kode akun kurang reference akun jadi akun on delete cascade on update cascade kurang tutup udah selesai. Next jurnal saya. Nah, sudah. Sekian dari saya latihan satunya. Prakteknya. Saya mohon maaf. Sekian dari saya di kelompok 1B. Terima kasih. Dan selanjutnya, praktek latihan kedua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Igede Agus Yardita, NIM 201505107 dari kelompok 1, kelas PTI 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas persoalan persoalan yang kedua dari modul 1. Sebelum itu, saya menggunakan aplikasi yang namanya XAMPP. Untuk masuk ke MySQL-nya, kita klik tombol Start terlebih dahulu, kemudian kita tunggu dulu. Lalu kita masuk ke Windows dan cari aplikasi CMD. Nah, kemudian kita klik. Oke, sudah muncul. Kita perbagi dulu. Ya, sip. Oke, ini soalnya. Untuk memulai masuk ke programnya, kita klik CD terlebih dahulu, CD spasi C.2 garis miring XAMPP kemudian garis miring MySQL miring in. Kemudian kita klik enter. Lalu kita masukkan lagi MySQL-nya, SQL spasi min to root. Kemudian kita klik enter. Nah, kita sudah masuk di program MySQL-nya. Kemudian kita untuk membuat tabel, kita harus memasukkan seperti soal yang nomor 1, buatlah basis data dengan nama DB Perpustakaan Sukabaca. Lalu kita ketik create database DB underscore perpustakaan underscore suka underscore baca. Create database DB Perpustakaan Sukabaca, lalu kita kelompok kami menambahkan underscore K1B. Itu fungsinya untuk lebih maksudnya identitas dari kelompok kami, yaitu K1B artinya kelompok 1 kelas B. Kita titik 2, kemudian titik koma, enter. Nah, kemudian kita ketik lagi
Terus db underscore perpustakaan underscore suka baca underscore K1B titik koma, kemudian enter. Nah, kita sudah masuk di DB perpustakaan suka bacanya. Kemudian kita membuat langkah yang kedua, yaitu buatlah tabel dengan nama buku dengan memasukkan atribut ID buku dengan char 5, judul, parchar 100, pengarang, parchar 50, dan seterusnya. Yaitu dengan memasukkan create tabel buku. Kemudian kita kurung buka untuk memasukkan atributnya, kita enter. Lalu kita ketik ID buku dengan char 5, kemudian kita klik koma, ID buku char 5, oke. Judul parchar judulnya parchar 100, koma, kemudian kita enter lagi. Setelah judul pengarangnya parchar 50, kemudian kita koma, lalu enter. Pengarang parchar 50, penerbit penerbitnya parchar 50, kemudian kurung tutup, koma. Oke, kita enter. Kemudian tahun underscore terbit, kemudian year. Nah, kita kan sudah memasukkan semua atributnya. Kemudian kita klik ketik kurung tutup untuk mengakhiri kurungnya. Kemudian kita klik lagi titik koma. Ya, setelah itu baru kita enter. Nah, ketika muncul tulisan query OK, berarti programnya sudah benar. Kemudian kita lanjut ke buatlah soalan nomor 3, buatlah batasan constraint untuk ID buku di tabel buku sebagai primary key. Lalu kita memasukkannya dengan alter tabel buku, add constraint for buku primary key ID bukunya, ID buku, kemudian kurung tutup, lalu titik koma,
alter table, buku, add constraint ke buku ya, lalu enter. Oh, terdapat error. Oh, ternyata saya sudah mengetik primernya ya, primary harusnya ya. Kita ulang lagi. Alter table. Alter table. Oh, kalau nggak gitu, kita klik aja tanda panah atas pada keyboard untuk lebih cepatnya. Lalu kita cari di bagian yang salahnya. Nah, itu di sebelah sini. Harusnya primer. Nah, seperti itu, primer. Lalu kita enter. Nah, query OK. Lalu kita masuk ke persoalan yang step yang nomor 4. Buatlah tabel dengan nama kategori buku dengan memasukkan atribut dan tipe data di dalam dalam kolom. Yaitu dengan cara create tabel seperti tadi. Create tabel. Kemudian masukkan kategori buku. Kategori underscore buku. Kategori buku. Kemudian kurung buka, lalu enter. ID kategori. ID underscore kategori. char 3. Kemudian koma. Kategori char 3, koma, lalu enter. Nama kategori. Nama underscore kategori. Kemudian varchar 20. Kurung tutup, koma, kemudian kita masukkan enter. Lalu kategori, maksudnya keterangan teks. Kemudian kita koma. Lalu masukkan lagi constraint. Kategori underscore buku. Lalu karena dia primer key, kita ketik primer key untuk ID kategori. ID kategori kurung tutup. Masukkan kurung tutupnya lagi karena kita mengawalinya dengan kurung buka. Lalu kita ketik titik koma, kemudian enter. Oke, query oke. Step selanjutnya kita membuat step kelima, buatlah tambahan atribut dengan tipe data ID kategori dengan char 39 pada tabel buku dan berikan batasan constraint untuk ID kategori di tabel buku sebagai foreign key dengan delete atau update
cascade. Ya, caranya sebagai berikut. Kita pertama-tama masukkan dulu ID alter table. Alter tabel. Tabel buku. Kemudian add ID kategorinya. Add kategori dengan char 39. Ya, 39 kurung tutup. Kemudian titik koma. Lalu kita klik enter. Ya, lalu kita memasukkan lagi alter table. Maksudnya alter tabel. Alter tabel buku. Tabel buku. Add alter tabel buku, add constraint. Ya. Constraint score buku, score kategori underscore kategori underscore buku. Kemudian kita lagi foreign key. Foreign key dengan ID kategori. Kemudian reference kurung tutup dulu, baru reference kategori buku, kategori underscore buku, kategori underscore buku, lalu ID kategori, ID kategori kurung tutup, baru kita masukkan on delete update untuk delete cascade, on tab cascade. Cascade, lalu kita titik koma. Alter table buku, add constraint FK kategori ID buku, ya. Lalu kita enter. Oke, very oke. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 6. Buatlah perubahan atribut dan tipe data ID kategori char 3. Char 3 pada tabel buku dan berikan batasan constraint untuk ID kategori di tabel buku sebagai foreign key dengan delete update cascade. Yaitu dengan cara
alter tabel, alter tabel, alter buku, alter tabel buku. Untuk masukkannya kita drop untuk kita drop ke foreign key-nya. Di buku underscore kategori underscore buku, lalu kita titik koma, alter table buku drop foreign key buku kategori buku, kemudian kita enter. Oke, sudah berhasil, oke. Kemudian kita disuruh untuk mana ya, membuat perubahan ya. Untuk merubahnya kita masukkan alter tabel, kemudian untuk alter tabel buku, untuk memodifnya kita klik modify ya, modify, kemudian klik ID kategorinya, ID kategori char 3, kemudian titik koma, lalu enter ya, oke. Kemudian lanjut ke step membuat tabel dengan nama tunggu dulu. Oh ya, sebelum itu kita masuk ke membuat constraint-nya ya. Constraint membuat constraint foreign key-nya dengan masukkan alter table lagi, alter tabel buku, kemudian klik add constraint ke underscore buku buku underscore kategori buku, foreign key dengan masukkan ID underscore kategori ya, underscore kategori, kemudian reference
diferensiasi kategori kategori underscore buku kemudian masukkan ID kategori kemudian buku kurung tutup kurung tutup kategori ya kategori, kemudian kategori buku ID kategori kemudian on delete cascade on update ya on delete cascade kemudian titik koma. Oke, alter table buku add content FK. Oke, nah pas. Kemudian kita klik enter. Take 2, oke. Query oke. Kemudian kita masuk ke buatlah tabel dengan nama kategori member dan memasukkan atributnya ID underscore card underscore mem yang artinya member dan di depannya ada foreign key, berarti kita masukkan create table kategori member dengan pembuka, lalu kita klik enter. ID card atributnya ID card underscore mem member, kemudian char 3. Oke, kita klik koma dan enter. Nama underscore mem ya, kemudian char 20. Lalu kita klik koma, kemudian enter. Kalau masukkan primer key-nya, kita masukkan constraint dulu, constraint primer key. Untuk primer key berarti kategori underscore member primer key. Oke, kemudian kita kurung buka ID untuk primer key-nya ID card
kemudian underscore mem, kemudian kita klik kurung tutup, baru kurung tutup sekali lagi untuk mengakhirinya, kemudian titik koma gitu, kemudian kita klik enter. Ya, skornya oke, berarti sudah berhasil. Selanjutnya ke soal nomor 8. Buatlah query untuk menghapus batas constraint untuk ID card mem di tabel kategori member. Oke, langsung saja kita masukkan tadi. Oh iya. Alter tabel. Kategori tabel kategori underscore member, kemudian kita untuk membuat query menghapus tabel, kita drop constraint kategori member berarti karena dia kategori member premier guide primer lalu titik koma, itu kita enter. Oke, query oke, kita next. Selanjutnya oh ya, kita masuk drop lagi ID card member ya. Alter table. Alter table kategori member member kemudian drop ID itu titik koma kategori member drop ID card mem ya, pas, kemudian enter, query oke, lalu kita drop tabel tabel kategori membernya, berarti kita masukkan drop kategori member, lalu kita titik koma, kemudian enter. Oke. Kita masuk ke soal nomor 11. Buatlah tabel dengan nama member dengan memasukkan atribut dan tentukan tipe data yang tepat. Nah, di sini kan tidak ada seperti char-nya ya, char, varchar gitu. Kita tentukan sendiri, berarti kita masuk buat dulu tabelnya, kita masukkan create table. Tabel member buka,
kemudian enter ID member, ID member, ID member itu menggunakan char 10. Kenapa char 10? Karena di identitas NIM kita kan 10 ya, 10 digit angka. Kemudian kita enter NIM di ya betul, NIM. Kemudian kita enter ID member, ya betul. Kemudian nomor underscore KTP. ID KTP char jumlah angka pada nomor KTP. Berarti 16 digit ya. 16 kemudian koma. KTP char 16. Kemudian kita enter. Kita masuk ke nama. Namanya par 50 ya. 50. Kemudian kita enter untuk alamat gunakan parchar 100 ya. Kita ketik 100 saja. Kemudian kita klik enter. Untuk selanjutnya jenis kelamin, jenis underscore kelamin. Masukkan rumus enum P kemudian tanda petik koma L kemudian di tanda petik baru kita kurung tutup kemudian koma jenis kelamin enum ya. Kemudian tanggal underscore lahir. Berarti kita masukkan integer jumlah selanjutnya jumlah saudara kita masukkan integer kemudian kita enter lalu nomor skor telepon int lalu kita koma habis itu nomor HP bentar habis itu kita oh ya karena sudah berarti tidak kurung tutup dulu baru tidak koma. Setelah itu ya kita cek dulu biar rectangle. Oke, pas. Lagi oh ya kita belum mengisi ya kok berarti kita isi dulu enter kita masukkan constraint-nya dulu constraint underscore
Consent underscore member, lalu kita isi primer key-nya. Member primer key ID member ID underscore member, kemudian kurung tutup. Untuk mengakhirinya kita kurung tutup lagi, kemudian titik koma. Nah, baru kita enter. Nah, ini berarti sudah berhasil. Oke, lalu kita lanjut ke membuat buatlah query untuk menghapus atribut jumlah saudara di tabel member. Untuk menghapus atribut jumlah saudaranya, berarti kita langsung saja masuk ke caranya, yaitu kita ketik alter table dulu. Alter tabel member, kemudian alter tabel member, kemudian kita ketik drop untuk menghapus ID bukan ID, jumlah underscore saudara, karena di perintahnya kan yang diminta disuruh untuk menghapus atribut jumlah saudara. Jumlah saudara. Oke, kita titik koma. Setelah itu kita enter. Ya, betul, query oke. Lalu kita masuk ke membuat tabel lagi. Membuat tabel dengan nama peminjaman dan masukkan atribut di tabel bawah ini dengan atributnya ID peminjaman, ID tanggal pinjam, tanggal kembali, dan jumlah pinjam. Oke, di sini juga tidak ada Oh ya, sudah pas. Berarti kita langsung masukkan saja create table. Create tabel peminjaman. Di tabel diminta untuk membuat tabel peminjaman. Kemudian kita ketik kurung buka. Kemudian enter, ketik ID peminjaman char 5, kemudian titik koma, kemudian enter, tanggal underscore pinjam, data, koma, kemudian tanggal kembali kita ketik data dan koma, kemudian yang terakhir jumlah underscore pinjam. Kita ketik in
kurung tutup untuk mengakhirinya, kemudian titik koma. Lalu setelah itu kita enter. Ya, berhasil, very oke. Langsung masuk ke soal nomor 14. Buatlah batasan constraint untuk ID peminjaman di tabel peminjaman sebagai primary key. Yaitu langsung saja masuk ke caranya, yaitu dengan memasukkan alter table dulu. Alter tabel peminjaman. Alter tabel peminjaman dengan add constraint. Add constraint primary key store ini kayak peminjaman ya, terus itu peminjaman primary key kemudian kurung buka ID underscore peminjaman sudah pas. Alter table pinjaman add constraint peminjaman primary key, lalu kita enter. Oke, kemudian kita masuk ke alter table lagi. Alter tabel. Kemudian alter tabel untuk soal yang nomor 15 ya. Buatlah tambahan atribut dan tipe data ID karyawan dengan varchar 8. Nah, ini kita buat dulu varchar 8 dan ID member varchar 10 pada tabel peminjaman. Berarti kita buat dulu ID karyawan varchar 8 ya. Alter table di tabel peminjaman. Lalu kita add untuk menambahkan ID underscore karyawan varchar 8. Kemudian titik koma. Lalu kita klik enter. Ya, sudah pas klik enter. Oke, sudah pas. Kemudian kita membuat ID member varchar 10 ya di tabel peminjaman. Caranya sama seperti yang sebelumnya, alter table lagi. Alter tabel peminjaman. Alter tabel peminjaman, masukkan add ID member. ID underscore member varchar 10. Oke. Titik koma. Udah, lalu kita enter. Oke, very oke. Kemudian kita masuk ke soal nomor 16. Buatlah batasan constraint untuk ID member di tabel peminjaman sebagai foreign key dengan delete update cascade. Langsung saja ke caranya, yaitu
itu kita masukkan lagi alter table, alter tabel peminjaman kemudian add constraint oke, foreign key ya, set untuk masukkan peminjaman underscore member, kemudian tambahkan FK berarti foreign key ya, foreign key, lalu kurung buka ID underscore member, ID underscore member, kemudian reference ke tabel ke member, lalu kita cari atribut ID member, kemudian kurung tutup, lalu ketik on delete cascade on delete update on delete cascade lalu titik koma, untuk alter table peminjaman add constraint ya, sudah pas, kita klik enter. Oke, berarti sudah query oke, berarti sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke soal yang nomor 17. Kita di sini disuruh membuat batasan constraint untuk ID karyawan di tabel peminjaman sebagai foreign key dengan delete update cascade. Langsung saja ke caranya. Kita masukkan dulu lagi alter table peminjaman add constraint alter tabel peminjaman add constraint biar tuh FK underscore peminjaman karyawan karena disuruh ID karyawannya, dari karyawan. Karyawan, lanjut ke ketik foreign key untuk ID karyawannya. ID karyawan. Lalu kita ketik lagi references ya, tuh reference di tabel
karyawan, ya di karyawan, lalu di atribut ID karyawan. Di ID karyawan. Karyawan, lalu kita kurung tutup on delete cascade delete cascade ya on update ya sip, kita titik koma, kemudian kita cek dulu alter table peminjaman ads constraint FK peminjaman karyawan Franky ya semuanya sudah pas, lalu kita klik enter. Oh, terdapat error di sebelah mana errornya? DP perpustakaan peminjaman oh ya kenapa di sini bisa error karena tabel karyawan belum saya buat, jadi sebelum itu kita harus membuat kita harus membuat gininya dulu, apa namanya, bukan ya, oh ya betul, membuat soal nomor 8 terlebih dahulu, yaitu tabel karyawannya. Sekarang kita buat dulu. Berapa tadi? Oh, kita langsung nomor ke-18. Oke, berarti kita create tabelnya dulu ya. Create tabel. Create tabel. Tabel karyawan. Create tabel karyawan, kemudian kurung buka. Kemudian masukkan enter dulu, masukkan ID underscore karyawan salah nulis karyawan parcar 8 dan kita koma enter. Kita masuk ke nama kemudian nama kita masuk ke nama parcar ya, parcar ke parcar, berarti parcar oh ya, parcar 25. Nama parcarnya itu, kemudian alamatnya parcar parcar 50, kemudian masukkan tanggal underscore lahir datanya
kemudian kita koma. Lalu kita enter. Kemudian tanggal lahir sudah, berarti nomor telepon. Nomor underscore telepon. Ya, underscore telepon. Kemudian nomor telepon kan, oh ya, integer karena dia angka. Kemudian kita enter lagi, klik pendidikan underscore terakhir varchar 3 ya, varchar 3 varchar 3. Oke, varchar 3, kemudian kita klik enter, kemudian masukkan constraint. Masukkan constraint. Ya, masukkan constraint. Udah pas. Masukkan constraint. Oke, constraint FK is FK. Sorry. Constraint kita masukkan, oh ya, PK underscore karyawan, lalu kita primer key oke, primer key, kemudian kurung buka, klik ID underscore karyawan, dan kurung tutupnya kita tambahkan lagi 1 untuk mengakhirinya, kemudian titik koma. Oke, semuanya sudah pas ya, oh, ini error ya. Tambah karyawan ya. Oke, sudah pas. Lalu kita klik enter. Oke, query oke. Query oke, sip. Kita masuk ke selanjutnya ke soal nomor 19. Buatlah tanda batasan constraint untuk ID karyawan tabel peminjaman sebagai foreign key dan delete on cast date. Tadi kan kita sudah membuat oh ya, ini variable untuk peminjaman, karena kita belum membuat tabelnya terlebih dahulu, jadi kita tidak bisa memasukkan membuat batasan constraint-nya terlebih dahulu, makanya dia terjadi error. Jadi kita langsung saja membuat ulang program yang ini dengan cara klik tanda panahnya, tanda panah pada keyboard untuk mencari program yang error tadi. Cari dulu. Oh ya, sip. Itu enggak nih? Karyawan ya, pinjaman on cascade, on update. Ya, ini dah yang error tadi, lalu kita enter. Oke, berarti ini sudah berhasil. Lanjut ke soal yang nomor 20. Yang terakhir, buatlah tabel dengan nama detail peminjaman dengan memasukkan atribut pada tipe data di bawah ini.
yaitu dengan cara langsung saja kita eksekusi create table. Create create table ya, create table ya betul. Create table detail underscore peminjaman. Ya, peminjamannya. Lalu kita kurung buka. Table detail peminjaman. Create table detail. Oh ya, kurang L. Pantas ada kekurangan detail ya. Detail peminjaman. Kemudian kita kita klik enter. Lalu kita masukkan ID peminjamannya. ID peminjaman char 5. Ya, char 5. Kemudian koma. Kemudian koma. Lalu kita masukkan ID buku. ID buku char 5. Kemudian kita klik koma. Lalu kita membuat karena dia berisi dengan kode primer key di ID peminjamannya, berarti kita memasukkan constraint karena dia memiliki dua primer key dan ya itu. Lalu kita membuat constraint primer key underscore detail underscore peminjaman primer key dengan masukkan kurung tutup ID underscore peminjaman koma ID underscore buku. Lalu kita klik kurung tutup lalu koma. Kemudian oke, sudah pas. Lalu kita enter. Kemudian masukkan constraint-nya lagi untuk memasukkan bagian foreign key-nya. Ya, kita klik constraint dulu, constraint FK foreign key. Lalu kita masukkan detail peminjaman. Kemudian underscore peminjaman. Kemudian kita ketik foreign key.
Sorry, spasi. Oke, kita masuk ke foreign key. Kita masuk ke peminjaman foreign key. Lalu kita ketik ID underscore peminjaman, kemudian kurung tutup pinjaman constraint. Oh ya, constraintnya kurang T nih. Constraint ini lagi salah ya. Kurang teliti berarti ya. Ini detailnya. Kalau satu huruf aja salah berarti programnya pasti error. Ini kurang T. Ya, sip. Harus teliti. Ya, selanjutnya kita ketik setelah ID peminjaman kita masuk ke reference di bagian peminjaman. Reference peminjaman, lalu peminjaman di ID underscore peminjaman, kemudian kurung tutup, lalu kita klik lagi on delete cascade on update cascade on delete cascade on update cascade. Oke, lalu kita koma, kemudian kita enter, lanjut ke constraint lagi, constraint fk the detail peminjaman, detail sambung nih harusnya, detail peminjaman, kemudian underscore buku, kemudian kita masukkan for and untuk ID underscore bukunya. Kemudian kita ketik lagi reference buku kurung buka ID underscore buku kurung tutup ID underscore buku kurung tutup on delete cascade on update cascade, kemudian kurung tutup. Cek dulu constraint sudah pas foreign key, kemudian oke, sudah, lalu kita klik titik koma,
kemudian enter. Ya, query oke. Nah, demikianlah praktek latihan 2 yang dapat saya paparkan. Untuk itu, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Jadi, seperti itulah praktek latihan pertama dan latihan kedua dari kelompok pertama. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jika ada salah-salah kata yang tidak disengaja, mohon maaf. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih.